Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Oke, pagi ini saya lagi libur ya, hari Sabtu libur. Ini lagi berjemur ya. Hari ini cuacanya sejuk sekali. Jadi saya di depan apartemen mau sharing-sharing ke teman-teman ya. Ini kebetulan beberapa hari Taiwan coronanya semakin parah ya. Banyak sekali Mbak PMI juga yang lagi menjalani karantina mandiri ya. Jadi banyak sekali yang positif corona. Sebenarnya ada yang mbaknya yang keluar, ada juga yang tertular dari majikan ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya lagi positif corona untuk yang sekarang ini nggak begitu parah ya. Maksudnya gini loh. Kita di sini di Taiwan banyak yang sudah vaksin 2 kali bahkan 3 kali. Jadi kalau terjangkit atau tertular, maksudnya positif corona itu nggak begitu parah harus dikarantina di luar, enggak. Jadi harus dikarantina mandiri saja kayak gitu. Ini agak panas sedikit. Saya cari yang agak teduh ya. Jadi kalau udah divaksin itu gejalanya nggak begitu berat ya. Terus awal gejalanya itu cuman demam, panas, batuk, sesak nafas dikit, terus tenggorokan kayak kering, gatel gitu. Jadi teman-teman cukup minum obat karena disarankan oleh dokter juga nggak harus karantina di luar kayak gitu. Banyak yang karantina di rumah. Jadi minum obat ya, istirahat cukup. Terus itu kalau karantina di rumah itu satu kamar harus ada tinggal sendiri ya. Terus ada kamar mandinya sendiri juga. Makanya banyak juga anak-anak saya yang beberapa minggu yang lalu juga positif corona ya. Tapi mereka juga nggak ada yang sampai parah, hanya satu yang parah karena dia belum vaksin ya. Nggak tahu kenapa waktu itu dia nggak ada waktu atau takut untuk, dia bilangnya takut untuk divaksin ya. Terus pasiennya juga nggak divaksin kayak gitu. Terus majikannya juga nggak mengusahakan, mbaknya juga gimana ya, namanya takut ya. Saya juga bisa memaklumi ya, saya tunggu dia ada kesadaran bisa vaksin kayak gitu. Tapi ternyata sekarang mbaknya juga kepingin ya vaksin gitu. Tapi karena dia sering keluar belanja, ngantar pasien ke dokter akhirnya dia kena gitu. Terus pas kena itu dia badannya panas, gejalanya, terus badannya panas, pusing, luar biasa pusingnya. Nah ini kebetulan saya sangat terharu sekali ke mbaknya ini, kasihan banget karena dia ngubungi saya itu pas posisi saya lagi ada jadwal kayak gitu, nggak bisa nganter dia ke rumah sakit. Dan mbaknya itu sebenarnya kalau udah ada gejala kayak gini itu dilarang dilarang nemuin orang gitu loh, kontak sama orang yang sehat kayak gitu. Jadi kontak atau ketemu sama orang yang sehat nggak boleh, nanti dia malah kedenda kayak gitu. Jadi kita cuman bisa mantau dari telepon ya, komunikasi lewat telepon aja karena nggak bisa bawa dia ke dokter. Dan majikan juga kebetulan majikannya ini nggak begitu tanggung jawab ya sama mbaknya ini. Jadi saya kemarin seminggu yang lalu itu khawatir sekali ya, karena mengkhawatirkan kondisi mbaknya gimana. Kemudian kita sarankan untuk mbaknya itu pergi ke rumah sakit, laporan ya, terus check up kayak gitu karena udah gejala. Itu sebenarnya belum tahu kalau dia itu corona kayak gitu. Terus akhirnya dia telepon sama aku nyuruh agensi telepon sama majikan tuh nggak peduli gitu, padahal rumahnya di sebelah. Terus mbaknya kemudian tak kasih tahu, kamu ke rumah sakit saja, pergi sendiri, terus telepon ambulan, saya bilang gitu karena dia pusingnya tuh parah sampai nggak bisa kayak nggak ada tenaga kayak gitu, terus panas tinggi. Makanya mbaknya telepon sama ambulan, kemudian sama ambulan tuh dijemput ya, kemudian dibawa ke rumah sakit emergensi. Terus akhirnya dia diperiksa. Nah setelah diperiksa itu dia nggak perlu dirawat ya,
itu dites. Kenapa kok tesnya itu nggak langsung keluar atau gimana, saya nggak tahu. Karena pihak rumah sakit itu memberikan dia keluar, maksudnya memberikan surat dia tuh harus boleh pulang, dirawat di rumah kayak gitu. Tapi dari rumah sakit tuh dia nggak ngomong kalau dia positif ya. Jadi cuma dikasih obat turun panas sama sakit kepala. Nah dia udah mendingan, dia naik taksi pulang. Nah sampai 2 atau 3 hari kalau nggak salah ditelepon sama suster rumah sakit, katanya dia positif corona. Nah saya kan kaget, kenapa kalau dites swab atau itu kan hasilnya langsung sebenarnya, kenapa kok itu baru 2 sampai 3 hari dikasih tahu? Apakah mbaknya itu nggak ngomong ke saya atau bagaimana pas ditelepon? Tapi mbaknya itu udah 2 hari, bener udah diistirahat 2 hari di rumah baru dikasih tahu, kan aneh ya. Terus akhirnya saya telepon ke mbaknya, kalau kamu tuh positif corona. Oh pantesan badan saya itu kayak hancur rasanya, losu panas tinggi, pusing kayak gitu. Nah sekarang kamu harus dikarantina, saya bilang gitu. Nah ini saya nggak tahu dari pihak dinas kesehatan kamu mau dijemput atau misalnya harus karantina di rumah, saya kurang tahu, saya bilang gitu. Nah kamu tinggal nunggu kabar dari rumah sakit kayak gitu. Nah alhamdulillah dari rumah sakit katanya nggak perlu dijemput, dari pihak dinas kesehatan nggak perlu, jadi cuman karantina di rumah saja kayak gitu. Nah akhirnya majikan dikasih tahu kayak gitu juga. Terus masalah belanjaan gimana loh, masalah makan gimana, akhirnya kita kasih tahu sama majikan yang membelikan maksudnya kebutuhan dia sama pasien, kayak sayur, kayak daging, kayak buah-buahan kayak gitu. Jadi kebutuhannya Mbak PMI sama pasien ini majikan yang ngurus. Tapi sebenarnya ini ada sesuatu yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya, maksudnya gini, sebentar ya. Sebenarnya saya pengen nelpon mbaknya itu mau tak tanya, mau tak kuansin ya, maksudnya mau tak perhatiin udah sembuh apa belum sekarang ini ya, tapi nggak tahu diangkat apa enggak teleponnya. Sebentar saya mau cek dulu mau cek dulu dia ada terima telepon apa enggak nanti. Sebentar ya, ini saya taruh dulu HP-nya. Bentar ya. Ini saya telepon. Soalnya majikannya itu nggak peduli sama sekali. Halo, selamat pagi. Pagi Rosa. Kamu udah sembuh belum, Say, sakitnya? Udah Rosa. Udah. Iya udah. Udah. Tinggal batuk. Tinggal batuk aja. Udah minum obat belum? Udah. Oh, terus udah habis mandi. Kamu udah aktivitas kerja lagi berarti? Ya udah, emang nggak emang ya gini, nggak nganggur dari sakit juga, masak, nyapu, mandiin, gitu semuanya, nggak istirahat, maksudnya nggak istirahat, nggak itu, maksudnya ya itu tetap biasa. Terus kamu keluar belanja gimana? Masih majikan yang peduli apa? Majikan kan belanjanya lu, aku ngomong gini, kamu aku belanja agak banyak dikit, aku digituin. Terus aku belanja deh banyak, ini juga udah boleh keluar kalau tadi suster telepon. Oh kamu sekarang udah boleh keluar? Kan udah Sabtu, ketemu Sabtu 1 minggu katanya langsung. Kamu nggak tes swab dulu? Beli itu tes swab? Iya nggak tahu sih gimana itu orang. Ya nanti belilah. Coba ya nanti beli ya, dites sendiri ya. Nah, kalau misalnya udah nggak positif, maksudnya kan kamu keluar kan nggak begitu mengkhawatirkan gitu loh, kamu juga nggak disalahkan nanti ya, kamu tes sendiri ya. Iya. Oke, ya udah gitu aja, makasih ya. Makasih loh. Sama-sama, bye-bye. Ya, bye-bye. Jadi ceritanya begitu ya teman-teman. Awalnya mbaknya ini kenapa kok harus pergi sendiri mandiri?
Jadi majikannya itu nggak peduli sama sekali. Kalau ada masalah itu majikannya juga nggak begitu perhatian. Selalu saya sama agennya itu yang ngasih tahu majikan kayak gitu. Karena mbaknya itu selalu kalau misalnya ngadu sama majikan itu nggak ditanggepi kayak gitu. Jadi kurangnya perhatian dari majikan. Sampai-sampai mbaknya ini udah sakit, ngerasain sakit, malah sama majikan tuh dimarahin. Kapan itu? Kenapa kamu harus telepon ambulan? Kenapa sakit kayak gitu aja, nggak bisa jalan sendiri, harus ngerepot apa, pokoknya intinya dia nggak itu udah nggak setuju kalau dia panggil ambulan. Sedangkan mbaknya ini seakan-akan udah parah, sakitnya itu udah parah gitu loh, maksudnya parahnya sampai panas, sampai pusing kayak gitu, telepon saya aja nangis-nangis nggak ada tenaga kayak gitu. Nah, kalau nggak ada yang bantu kan lebih enaknya saya sarankan dia harus telepon ambulan kayak gitu, segera ditangani kayak gitu. Nah, ini majikan ini kan gila, sinting ya. Udah tahu kayak gitu sakit berat, dianya malah tidak membantu mbaknya nelponin ambulan atau dia bantu gimana memberikan obat atau apa, enggak. Jadi nggak peduli sama sekali. Otomatis mbaknya ini kalau nggak pinter, nggak cerdas, dia nggak bakalan bisa sampai rumah sakit kayak gitu. Jadi saya itu waktu mbaknya ini sakit itu khawatir sekali. Sampai sekarang saya pantau, saya perhatikan terus kayak gitu. Karena dia itu kurangnya perhatian sama dari majikan. Jadi kadang kalau nemuin majikan yang seperti ini ya, kita tuh seakan-akan benci banget ya saya. Karena apa? Seakan-akan tenaganya, maksudnya gini loh, majikan itu cuman ngambil tenaganya Mbak PMI ini gitu. Tidak menghargai sama sekali, tidak memberi kasih sayang, tidak perhatian sama sekali. Jadi saya itu kalau melihat seperti ini ya, itu pokoknya benar-benar. Nah, Mbak ini udah bertahan udah 5 tahun ya, dulu 3 tahun udah finish perpanjang kontrak ya, udah hampir 2 tahunan ini. Kemarin karena ada sedikit-sedikit masalah kayak gitu, numpuk-numpuk selagi itu ya, majikan tuh pelit banget kayak gitu. Terus ada sedikit-sedikit masalah, lama-lama masalahnya banyak kayak gitu, mbaknya itu udah bosen di situ, udah terlalu capek, udah capek hati, capek pikiran, bukan capek tenaga. Terus pasiennya itu juga agak senting. Nah, mbaknya ini ngomong, ngajuin ke saya, boleh nggak saya pindah majikan? Nah, waktu itu kan saya sarankan kalau misalnya udah finish kontrak ya, kalau bisa dipertahankan, tapi kalau nggak bisa ya toh semua yang menjalani kamu, saya nggak mau kamu stres atau depresi, jadi nanti kita musyawarahkan sama majikan. Nah, untuk 2 tahunnya kalau nggak salah bulan 5 atau bulan 6 ini ya, itu nanti saya agensi, saya udah ngomong sama agennya, saya suruh agennya ngomong sama majikan, dia mau mengajukan pindah majikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya gini loh ya, mbaknya ini kan mau ngajuin pindah majikan tuh udah lama sebenarnya, tapi ya kadang-kadang dipertimbangkan dia kerjanya itu enak, ringannya itu nggak ngapa-ngapain, cuma jaga satu pasien, satu rumah sama pasien aja, majikan ada di rumah sebelah kayak gitu. Jadi dia nggak harus masak banyak, nggak harus bersih-bersih banyak, itu enggak. Jadi cuma jagain pasien, hanya saja pasiennya itu agak error, agak senting juga, jadi dia itu tekanan batin juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kerjaan ringan, tapi masalah ini ya tetap aja nggak iso sinkron gitu. Jadi kita agensi sama majikan harus mempertimbangkan seperti ini. Tapi saya udah berusaha ngomong sama agennya, tak suruh dia membicarakan, mengkomunikasikan dengan majikan lagi ya. Mudah-mudahan majikannya nanti segera merubah sikapnya atau dia menyetujui mbaknya ini pindah majikan. Jadi kita tunggu info selanjutnya ya, mbak-mbak semuanya, buat yang masih di sini tetap menjaga kesehatan untuk mengurangi kegiatan di luar ya. Mungkin kalau misalnya nggak penting banget, tolong jangan sering-sering keluar kayak gitu aja. Oke, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.